Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Vulcan's Finger, ini adalah mantra elemen target api tunggal yang kuat dari tingkat ke-8. Vulcan's Finger diperingkatkan di antara mantra api terbaik dari tingkat ke-8. Itu tidak hanya menyediakan pasokan energi spiritual yang cukup, tetapi juga membutuhkan kontrol yang kuat untuk dapat digunakan. Itu karena, mantra ini akan menekan esensi api ke tingkat yang paling besar, dan jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi serangan balasan yang mengerikan, dan kekuatan mengerikan itu akan menjadi bumerang bagi si pengguna. Untuk berani meluncurkan mantra sulit dari tingkat ke-8 pada kultivasinya yang berada di tingkat ke-7, orang bisa melihat sejauh mana rasa percaya diri Lin Xin. Pada saat ini, jika Chen Yinger masih pingsan, dia mengerti, bahwa bukan tanpa dasar kalau Lin Xin merasa dirugikan pada hari itu. Bagaimana mungkin kekuatan ofensif yang sedemikian hebat bisa ditujukan pada rekan-rekannya sendiri? Penerangan berwarna kebiruan langsung membentang di seluruh langit. Chimera berkepala 4 menunjukkan ekspresi jijik, dan kepalanya yang bermata merah menyala menghembuskan napas api yang panas. Napas yang terkonsentrasi ini menelusuri spiral di langit, dan membentuk semacam tombak api yang berputar dan berbenturan dengan jari Vulcano. Lin Xin telah menggunakan Heart of Fire untuk membentuk Vulcan's Finger, sihir ini mungkin secara alami telah mencapai puncaknya, bahkan mendekati tingkat mantra api dari tingkat ke-9. Tapi Chimera berkepala 4 itu juga merupakan pusat kekuatan besar yang memenuhi syarat penuh dari tingkat ke-9. Akankah serangannya berhasil? Seketika, api biru dan api merah bersentuhan, dan sebuah adegan yang sangat aneh pun mengikuti. Nyala api merah ditembus secara menyeluruh, dan orang bisa melihat bayangan keluar darinya dan menuju tubuh Chimera. Kekuatan Lin Xin jelas-jelas bukan lawan yang seimbang bagi Chimera, tetapi meskipun Chimera berkepala 4 ini adalah binatang ajaib dari peringkat ke-10, kekuatannya pada akhirnya dibagi antara 4 kepalanya. Aspek yang paling kuat adalah kemampuan untuk menggunakan 4 elemen secara bersamaan, serta menjadi binatang ajaib yang kuat yang menggabungkan kecakapan bela diri dan sihir. Kekuatannya dalam sihir yang murni masih kurang, jika dibandingkan dengan penyihir sejati dari tingkat ke-9. Terhadap serangan Lin Xin yang disiapkan untuk waktu yang lama, Chimera itu menderita kerugian besar. Bentrokan sihir datang dengan sangat cepat, sehingga 3 kepala Chimera lainnya tidak punya waktu untuk mendukungnya. Namun, serangan Lin Xin masih sangat lemah oleh hembusan napas yang diludahkannya, sehingga kekuatannya yang merusak tidak bisa separah ini. Tetapi sebagai seorang penyihir, yang binatang kontraknya seperti kehidupan kedua, bagaimana bisa Chen Hongbo menatap kosong pada rekannya yang terluka? Tangan kanannya mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke depan, dan gambar kristal spiritual lain terbentuk darinya, lalu mengebor api Chimera untuk menghalangi jalan dari jari Vulcan. Api biru yang sangat padat tiba-tiba tertarik oleh kristal gambar spiritual, dan menuju ke arah Chen Hongbo yang membebaskan Chimera dari bahaya. Chen Hongbo tidak terlalu peduli tentang sinar biru itu. Tubuhnya dikelilingi dari awal hingga akhir oleh gelombang yang memutar, yang segera dengan cepat membubarkan sinar itu. Seorang summoner yang awalnya bahkan lebih lemah daripada penyihir, karena mereka bahkan memiliki sihir pertahanan yang lebih sedikit. Bagaimana mungkin Chen Hongbo tidak memiliki perhitungan untuk keselamatannya sendiri? Dia tidak melupakan asasin yang lenyap begitu saja, dan karena itu, ia telah menempatkan pertahanannya yang sangat lengkap. Sihir pertahanannya saat ini, dapat digunakan dan disebut perlindungan spiritual, yang merupakan sihir pertahanan yang tangguh karena menggabungkan energi spiritual dan kekuatan mentalnya. Mampu menghasilkan kekuatan pertahanan yang sangat mencengangkan meskipun tidak mencapai tingkat ke-9, itu sedikit agak berbeda. Dan yang lebih pentingnya lagi, sihir ini tidak menghabiskan banyak energi spiritual, dan dapat didukung untuk waktu yang lama. Sama halnya seperti Chen Hongbo yang percaya, bahwa kekuatan jari Vulcan mendekati penghentiannya, dan sinar biru tiba-tiba menghilang, tetapi malah memberi jalan bagi kilatan cahaya hitam. Cahaya hitam itu menembus lubang seukuran jarum di layar pelindung yang dibentuk oleh perlindungan spiritual, dan langsung melesat ke arah Chen Hongbo. Ini buruk, gumam Chen Hongbo. Chen Hongbo sangat terkejut dengan situasi bahaya ini.
Dia tidak punya pikiran untuk menyelamatkan wajahnya dengan giat menghindar ke belakang. Sebuah cahaya merah menyala yang mencium aroma kegelapan menempel di kulitnya, dan membakar rambutnya sedikit. Jika dia tidak menunjukkan respons yang cepat, takutnya dia akan benar-benar terluka oleh serangan itu. Sinar hitam kehijauan itu seperti jarum api, yang tersembunyi secara rahasia di dalam jari vulkan, dan digali hanya ketika jari vulkan hampir padam. Itu tidak hanya memiliki kekuatan penetrasi yang ekstrim, tetapi juga tanpa suara. Jika Chen Hongbo tidak memiliki pembelaan perlindungan spiritual untuk mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri, dia benar-benar telah menderita kerugian besar kali ini. Meskipun tingkat serangan ini tidak akan membunuh seseorang pada tingkat kultivasinya, api yang dipenuhi kegelapan pasti tidak akan memberikan hasil yang baik saat mengebor ke dalam tubuhnya. Lin Xin menginjak tanah di kejauhan, dan membalas dengan murung, sedikit lagi, gumam Lin Xin. Sosok menyedihkan Chen Hongbeka juga mengejutkan Long Hao Shen dan yang lainnya yang tidak bisa membantu, tetapi memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Lin Xin. Ini bukan hanya satu mantra, tetapi dua mantra yang dia atukan. Dan mereka juga tidak tahu, dari mana datangnya jarum api hitam kehijauan itu. Vulcan's Finger awalnya adalah mantra dengan tingkatan yang lebih tinggi, dan dia secara tak terduga menggunakannya untuk menutupi mantra lain. Dari tingkat kontrol Lin Xin dalam sihir api, ini bisa dilihat dengan baik, dan itu benar-benar sangat baik. Awalnya, Lin Xin secara alami tidak membuat rencana semacam itu terhadap Chen Hongbo, karena dia adalah kakek Chen Ying'er, tetapi itu ditunjukkan ke arah Chimera berkepala 4. Kebetulan Chen Hongbo mengalihkannya, dan hampir menderita kerugian besar. Hoi tukang ibat, sihir macam apa itu? Sima Xian bertanya dengan heran. Lin Xin memiliki tawa nakal dalam menanggapi, itu Vulcan's Finger yang dikombinasikan dengan Hellfire Needle, bukankah itu mengagumkan? Jawab Lin Xin. Itu luar biasa. Sima Xian tidak pelit sedikit pun dengan pujian, dan mengacungkan jempolnya. Booster spiritual gabungan. Long Hao Shen berteriak keras. Sama seperti finger vulkan Lin Xin menunjukkan efek yang menakjubkan, Long Hao Shen memanggil Hao Yue. Teriakan nyaring ini segera membuat semua orang bereaksi, dan kecuali dari Chai Er yang masih tersembunyi, lalu semua orang melompat ke belakang Hao Yue. Di mana Hellfire Needle Lin Xin bisa mendapatkannya? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen mengingatnya setelah merenungkan, bahwa pada awalnya, di sana telah memperoleh mahkota warisan yang berkilauan dalam api hitam kehijauan setelah membunuh penerus Dewa Iblis, yang secara alami diberikan pada saat ini kepada Lin Xin. Sebagai penyihir api, mungkin dia bisa menemukan kegunaannya. Dan semua orang sudah lama lupa tentang mahkota warisan ini. Sekarang barulah tampak bahwa Lin Xin tidak menuangkan energi spiritualnya sendiri di dalamnya, setelah semua mahkota warisan ini memancarkan aura kegelapan yang sengit. Jika menyatu di dalam Heart of Fire-nya, itu mungkin akan menunjukkan reaksi sebaliknya. Dalam fakta yang sebenarnya, Lin Xin membuat sihir khusus yang disembunyikan di dalam tubuhnya berkat Crown of Heritage. Api khususnya mampu beregenerasi secara mandiri, dan membuat api korosif yang sangat murni. Toleransi Lin Xin cukup besar, karena ia hanya mengearkan 3 dari jarum Hellfire ini. Melalui penggunaan Heart of Fire yang tak henti-hentinya untuk memperbaiki mereka dan kemajuannya, kebutuhan Hellfire ini tidak di bawah mantra tingkat ke-8. Itu adalah senjata pembunuhnya, yang baru saja dia gunakan untuk pertama kalinya. Mantra sebelumnya yang selesai hanya jari vulkan saja, tetapi pada titik terakhirnya, jarum ini dituangkan ke dalam jari vulkan. Jangan memandang rendah pada asimilasi ini. Penyembunyian Hellfire Needle di dalam jari vulkan berhasil tanpa penolakan, dan bahkan disembunyikan dari kepala kuil mage. Level kendali energi spiritual ini dapat dinilai sebagai karya dari Grandmaster. Lin Xin menunjukkan kontrol melebihi tingkat kultivasinya sendiri saat ini. Di belakang Long Hao Shen adalah Wang Yuan, kemudian Lin Xin, Sima Xian, dan Han Yu, dengan jumlah 5 orang, yang semuanya menelan pil spiritual gabungan. Saat Long Hao Shen berdiri di paling depan yang menghubungkan 6 kepala Hao Yue, 4 lainnya membentuk barisan di punggungnya. Fluktuasi kuat energi spiritual melewati lengannya, karena perilaku Long Hao Shen yang mengesankan segera naik beberapa kali lipat lebih tinggi. Booster spiritual Siam memungkinkan si pengguna untuk meningkatkan energi spiritualnya, dan Golden Foundation Armor-nya juga. Tetapi bagaimana mungkin keduanya bisa berbeda?
Ini berbeda karena pil penguat spiritual terpadu, yang berlaku untuk setiap serangan Long Hao Shen, sementara Ye Seng paling banyak adalah Golden Foundation Armor dan Star King, yang dapat meningkatkan total penyimpanannya. Kojo Unit Spiritual Boosting berlaku untuk waktu yang singkat, tetapi selama waktu yang singkat ini, kekuatan ofensif Long Hao Shen mendapatkan seluruh levelnya. Dan itu adalah solusi terakhir mereka saat menghadapi musuh yang kuat. Ini adalah penampilan pertama Hao Iwe di medan perang, setelah mendapatkan kepala ke-6-nya. Mengangkat semua kepalanya ke depan sambil mengepakkan sayap di punggungnya, dia mengeluarkan geraman sambil dengan berani mengangkat dirinya tinggi-tinggi di langit. Dengan gerakan ringan, sisik berwarna kecubungnya menghasilkan fluktuasi ungu yang pekat, dan ke-6 kepalanya terangkat. Meskipun demikian, ia masih jauh dari Chimera berkepala 4 dalam hal ukuran dan kultivasi. Hao Iwe dengan instan muncul di atas panggung, ia benar-benar membanjiri binatang yang dikontrak Chen Hongbo untuk menunjukkan sopan santunnya. Dengan amarah yang meluap-luap ini, niat ungu yang lebat dibebaskan dari tubuh Hao Iwe. Ketika menyebar ke seluruh medan perang, dia menghadapi Chimera berkepala 4 yang baru saja berurusan dengan binatang buas ajaib yang keluar dari Creature Summoning Guides. Tapi begitu niat ungu menyebar, semua binatang ajaib memalingkan kepala mereka untuk melihat Hao Iwe, termasuk juga Chimera berkepala 4. Perasaan khawatir bahkan melebihi waktu kemunculan Beast Emperor Domain yang muncul di dalamnya, dan bahkan Chimera berkepala 4 tidak terkecuali. Dari luar, Hao Iwe dan Chimera berkepala 4 memiliki kemiripan yang besar dalam banyak hal, contohnya seperti kepala, sayap, dan bentuk mereka yang dekat dengan naga. Perbedaannya adalah, bahwa kepala Xingxuan itu lebih dekat ke naga, atau lebih tepatnya memiliki penampilan naga secara mendasar, dan sisiknya jauh lebih tebal. Namun dalam hal warna, cahaya berwarna kecubung yang keluar dari tubuh Hao Iwe bahkan lebih cemerlang. Penampilan Xingxuan yang instan berkumpul di tubuh Hao Iwe, binatang ajaib dari peringkat ke-10 ini segera terhenti, dan bahkan tidak berani meluncurkan serangan ke binatang buas yang menyerang di bawah ini. Sayap-sayap besar yang awalnya menjaga tubuhnya mengambang tanpa henti, bahkan tidak mampu mempertahankan tubuhnya yang besar saat mengambang. Dengan ledakan besar, itu jatuh ke tanah dan menghancurkan beberapa binatang ajaib peringkat rendah. Hao Iwe tampaknya seperti jijik, dia bahkan tidak memandang Chimera berkepala 4 di matanya, dan mengangkat 6 kepalanya yang besar, dan dengan bangga berdiri seperti raja kecil yang berdaulat. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Bahkan Long Hao Shen sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan bingung. Ini sama halnya seperti rekan-rekannya yang baru saja meminum pil penambah spiritual Siam, yang bersiap untuk memasuki mode tertingginya untuk menghadapi ujian Chen Hongbo. Tapi binatang kontrak terkuat Chen Hongbo tiba-tiba jatuh ke tanah, dan setelah menyingkir dari Hellfire Needle, Chen Hongbo hampir jatuh dari punggungnya. Itu benar-benar situasi yang mengerikan. Lagi pula, karena itu bukan musuh, Long Hao Shen tidak memilih untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan terhadap Chen Hongbo. Bagaimana mungkin, ucap Chen Hongbo dengan terkejut. Kejutan Chen Hongbo sangat ekstrim. Fluktuasi jiwa seputih susu segera menyebar dari tubuhnya, dan menutupi Chimera Xingxuan, tetapi ada hal-hal yang ternyata bertentangan dengan keinginannya. Dorongannya tidak menunjukkan kemajuan apapun, karena gemetaran Xingxuan telah menjadi semakin berbeda. Keempat kepalanya ditekan ke tanah, dan buih-buih mulai keluar dari mulut dan hidung mereka. Kali ini, Chen Hongbo tidak bisa melanjutkan untuk menguji kelompok Long Hao Shen lebih lanjut. Bagi seorang summoner, monster yang dikontraknya ini, itu seperti perpanjangan hidup mereka sendiri. Jika sesuatu terjadi pada binatang yang dikontraknya, kultivasi si pemanggil pasti akan mengalami pukulan hebat, dan bahkan mungkin luka yang fatal. Apa yang kamu lakukan pada Xingxuan? Tanya Chen Hongbo dengan sangat marah, tetapi ketika melihat dengan jelas penampilan Hao Iwe, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kosong. Long Hao Shen juga sangat kagum dengan keadaan Xingxuan, karena dia tidak menyuruh Hao Iwe untuk melancarkan serangan sekecil apapun. Xingxuan juga sudah menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-10, bagaimana mungkin serangan Hao Iwe bisa mengalahkannya? Untuk sesaat, dia benar-benar bingung dan tidak dapat memahami situasinya, dan buru-buru turun dari punggung Hao Iwe. Dalam sekejap, sosoknya muncul di samping Chen Hongbo, dan di belakangnya, sosok Chai Er muncul tanpa suara.
Jika itu adalah musuh yang nyata, karena sebelumnya Chen Hongbo berteriak keras kepada Long Hao Shen, itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk bergerak. Senior, kami tidak melakukan apa-apa, dan bahkan tidak menyerang. Jawab Long Hao Shen. Efek pil spiritual gabungan masih ada, tetapi karena mereka tidak dilepaskan, tubuh Long Hao Shen terasa tidak enak, nyaris tidak menekan reaksi pil spiritual gabungan ini, saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tak berdaya kepada Chen Hongbo. Melihat bahwa dia bahkan tidak dapat mengirimkan pikirannya ke Xing Xuan, Chen Hongbo tiba-tiba berkeringat deras, apakah benar kamu tidak melakukan apa-apa? Tapi lihat bagaimana jadinya Xing Xuan. Itu, binatang ajaib itu, binatang ajaibmu. Jangan bilang itu bahkan bisa menekan darahnya. Ucap Chen Hongbo. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala kuil jiwa. Seperti yang dikatakan Chen Yinger, di dunia ini tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang binatang ajaib selain kakeknya. Menyebutkan penindasan kemurnian darah, mata Chen Hongbi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dan ketika melihat lebih jauh pada penampilan Hao Yue, dia tampak seperti melihat monster, dan mau tidak mau gemetar hebat. Itu sepertinya tidak mungkin Chimera berkepala 6, pikir Chen Hongbo. Mata Chen Hongbo menatap Hao Yue tanpa kehidupan, lalu kedua tangan dan kakinya menjadi sedingin es untuk sesaat. Dia tidak lupa tentang kesulitan Xing Xuan, dan buru-buru memberitahu Long Hao Shen. Cepat kirim tungganganmu kembali, cepatlah, teriak Chen Hongbo. Kata terakhirnya hampir menjadi raungan, dari sini, orang bisa melihat keinginan yang mengerikan telah memenuhi dirinya. Long Hao Shen tidak berani berlama-lama, dan dengan cepat berbalik, lalu memberi isyarat kepada Hao Yue yang memberikan pandangan terakhir untuk menghina Xing Xuan, sebelum mengangkat kepalanya dan menghilang di tengah iluminasi ungu. Apa pemandangan misterius yang mengikuti? Begitu dia menghilang, goncangan Xing Xuan berhenti, dan dia berhenti meludahkan buih-buih dari mulutnya. Tapi binatang ajaib lainnya yang tidak beruntung, semuanya diselimuti niat ungu yang dilepaskan oleh Hao Yue. Pada saat itu, mereka semua terlihat lemas, dan yang berkultivasi lebih rendah bahkan langsung mati. Yang lebih tinggi dalam kultivasinya, mereka masih dalam keadaan lemas. Untuk sesaat, urin binatang ajaib terus mengalir, dan menutupi seluruh Fighting Beast Ground dengan bau yang tidak enak. Kepergian Hao Yue membuat Chen Hongbo menjadi sangat rileks. Memalingkan matanya ke arah Long Hao Shen, penampilannya menjadi sangat berbeda, seolah-olah ia melihat monster. Chimera berkepala 4 juga secara bertahap pulih, dan dengan cepat karena ia adalah binatang ajaib dari peringkat ke-10. Mengangkat keempat kepalanya, dia tidak memiliki sedikit pun sikap ketakutan. Dan khususnya ketika melihat Long Hao Shen, tubuh besarnya mundur, lalu mengambil inisiatif untuk kembali ke tempat ia dipanggil, dan bahkan tidak memanggil Chen Hongbo. Senior, apa yang baru saja terjadi? Tanya Long Haichen. Long Hao Shen mengalami kesulitan besar untuk menekan reaksi dari Kojoinit Spiritual Pill, tetapi Sia sama sekali tidak dapat membuat kepala atau ekor dari apa yang awalnya merupakan ujian yang sangat biasa, dan berubah menjadi pemandangan teatrikal seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan keheranannya? Chen Hongbo dengan tegas menatap Long Hao Shen. Dari mana kamu mendapatkan tunggangan itu? Katakan padaku, tanya Chen Hongbo. Long Hao Shen menjawab, dari Gunung Suci Kesatria, jawab Long Hao Shen. Mustahil. Chen Hongbo memotongnya dengan tegas. Bagaimana mungkin Gunung Suci Kesatriamu memiliki Chimera berkepala 6 di dalamnya? Apakah kamu tidak tahu apa itu Chimera berkepala 6? Tanya Chen Hongbo. Long Hao Shen memandang Chen Hongbo dengan heran, apakah kamu mengatakan bahwa Hao Yue adalah Chimera berkepala 6? Lin Dekang bertanya balik. Chen Hongyu mengangguk tanpa ragu, itu sudah pasti. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan tekanan Dengsen kemurnian darah yang begitu kuat terhadap Xing Xuan? Bahkan binatang ajaib yang lebih kuat dari Xing Xuan tidak akan pernah bisa mencapai hal itu, jawab Chen Hongbo. Yang lain segera ngeriung ke arah Long Haichen, dan bahkan penonton seperti San Sui Popo dan Zhang Fangfang pun turun. San Sui Popo berkomentar, Anda harus tahu apa itu tekanan kemurnian darah. Binatang ajaib terbentuk dari banyak ras. Dan di setiap persaingannya, itu ada kategori ketat yang berbeda. Itulah sistem kelas antara binatang ajaib, sebuah aspek yang sedikit mirip dengan kita manusia. Sederhananya, ada disosiasi seperti rakyat jelata dan bangsawan di antara binatang ajaib.
Dan di depan para bangsawan, rakyat jelata dari ras yang sama akan sangat ditekan, itulah penindasan kemurnian darah mereka. Oleh karena itu, ketika perang terjadi dalam ras yang sama, perebutan kekuasaan akan selalu terjadi antara bangsawan dengan status darah tertinggi. Jika perbedaan antara status darah mereka sangat besar karena penindasan oleh yang kuat, maka pertempuran sama sekali tidak akan terjadi. Hanya ketika kemurnian dalam darah mereka tidak berbeda jauh, pertempuran mungkin bisa terjadi. Izinkan aku memberi Anda contoh sederhana, ucap Sansui Popo sambil menunjuk komandan mata iblis Han Yu. Mata iblismu berada di level komandan. Jika mata iblis yang diratakan Lalim ada di sini, kekuatannya pasti akan sangat ditekan. Tidak mungkin itu bahkan bisa bergerak melawan mata iblis despotik, ucap Sansui. Mendengarkan penjelasan Sansui Popo, semua orang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tekanan kemurnian darah. Pada saat ini, Chen Hongbo telah sangat tenang, dan mengambil nada yang dalam. Tepat pada saat sebelumnya, Xing Xuan seperti mata iblis biasa yang melihat mata iblis despotik, ketika melihat Chimera berkepala 6-mu. Itulah mengapa itu sangat tak tertahankan baginya. Jika terpapar terlalu lama dengan kehadiran Chimera berkepala 6, itu bahkan bisa mengancam nyawanya. Sekarang aku akhirnya mengerti, mengapa Kaisar Dewa Iblis sangat menghargai keberadaanmu. Kamu memiliki dewa di sisimu, yang bahkan dapat mengancam aturan iblis. Ucap Chen Hongbo. Long Hao Shen mengerutkan alisnya. Kepala kuil, tunggu saja, aku merasa ada yang tidak beres. Barusan senior Sansui mengatakan, bahwa mata iblis tirani akan menekan komandan mata iblis, dan itulah penindasan kemurnian darah. Tapi premisnya adalah, mata iblis tirani jauh lebih kuat daripada komandan mata iblis. Tapi Hao Iwe tidak sama, dia paling banyak adalah binatang ajaib dari peringkat ke-9, yang bahkan baru berevolusi baru-baru ini, masih ada celah besar dengan Chimera berkepala 4-mu. Ada jarak yang lebar antara binatang ajaib dari peringkat ke-9 dan peringkat ke-10. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan penekanan alami pada Chimera berkepala 4-mu? Tanya Long Hao Shen dengan Owen saran. Apa yang baru saja Anda katakan? Peringkat ke-9. Ini tidak mungkin. Bagaimana Chimera berkepala 6 bisa menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-9? Jawab Chen Hongbo yang hampir kehilangan suaranya. Long Hao Shen menyatakan tanpa daya. Begitulah keadaannya. Hao Iwe benar-benar binatang ajaib dari peringkat ke-9. Dan yang telah berevolusi tidak lama sebelumnya, teman-temanku dapat memastikan fakta-fakta ini, ucap Long Hao Shen. Penampilan Chen Hongbo menjadi tak bernyawa. Kejutan ini datang dari faktanya, bahkan dengan pengetahuannya tentang binatang ajaib, situasi ini jauh melebihi pemahamannya. Mengambil napas dalam-dalam dan menekan keterkejutannya, Chen Hongbo menyatakan, baiklah, kalau begitu, begini saja, aku akan memberitahu kamu apa yang aku ketahui tentang Chimera, dan kemudian kamu akan memberitahu aku apa yang Anda ketahui tentang binatang ajaib yang dikontrak kamu ini. Jika binatang ajaib kamu benar-benar hanya mencapai peringkat ke-9, itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, dan bahkan melebihi seluruh kategori Chimera, ucap Chen Hongbo. Sansui Popo tiba-tiba menyela Chen Hongbo. Bagaimana dengan Yinger? Bagaimana dengannya? Long Hao Shen, di mana kamu meletakkannya? Tanya Sansui. Long Hao Shen menjawab, aku telah memindahkannya ke tempat yang aman, menggunakan salah satu alat ilahi kami yang memungkinkan kami untuk memindahkan orang dengan bebas. Dia seharusnya sudah melewati batas kekuatan mentalnya, dan akan pulih setelah istirahat. Aku bisa memindahkannya kembali sekarang, jawab Long Hao Shen. Sansui Popo pada akhirnya menjadi lega setelah mendengar keadaan Chen Yinger, dan segera mengangguk pada Long Hao Shen untuk mengaktifkan teleportasinya. Melodi abadi melepaskan fluktuasi emas, dan membawa Chen Yinger yang masih tidak sadarkan diri untuk kembali ke depan semua orang. Setelah memeriksa kondisi tubuhnya sebentar, dan memastikan bahwa dia kehilangan kesadaran hanya karena terlalu sering menggunakan kekuatan mentalnya, dia akhirnya menjadi rileks dan meletakkan pil pemulihan kekuatan mental di mulut Chen Yinger. Chen Hongbo bahkan tidak bisa mengatur cucunya, meskipun telah mempelajari binatang ajaib sepanjang hidupnya, dan tiba-tiba menemukan misteri total, binatang ajaib khusus yang bahkan belum pernah dia dengar, keterkejutannya terlalu besar. Pada saat yang sama Sansui Popo merawat Chen Yinger, dan dia sudah mulai berbicara tentang nenek moyang Chimera.
Chimera adalah jenis naga khusus, dan mengacu pada makhluk dengan tubuh campuran yang berasal dari zaman kuno. Dengan kata lain, hal-hal yang tidak relevan yang disatukan, dan melahirkan jenis makhluk baru. Itu mungkin terdengar sulit untuk dipahami, tapi keberadaan Chimera adalah bukti nyata dari teori ini, ucap Chen Hongbo. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekain dan terima kasih banyak.